Tema kita marede nomor 10 pitu ayat sada dot ayat 2. Raja na tumimbul sigom gomihani jaloma pujian nami dengan mibasamdu pangoluhon hani hati pemardosa hari saya boy pargoga kami malenggeho sagami oh Tuhan. Ayat 2. Puji langit jadi-jadianmu sarut pambahenanmu sinondang bulun namar pamuguri oh Tuhan oh dipuji Yulani bintang pe Oda pinuzina Osinandana. Maulia tema di pasat rohan hami tule Tuhan di loaso hami roto bagas joromon ima pungwani huriam ina ni huriam dina lamar PHD hami dahot lamar gurede memuji pasang apoko andorang so mar gurede hami le Tuhan neng marsar rumah hami dot hatam na subadiai Roma oleh Tuhan mar hite todim todi porbadi hami di bagasan Kristus Yesus martang kami tuho amen. Ya, tabuka mainang bartual manak KBP PHD di Hita ima di Johannes biduonom mamuka mai ayat sada rode 10 pitu tajama secara bergiliran sada ayat mahita saya nama parjolo oh Johannes biduonom Johannes biduonom Johannes biduonom ayat sada robe 10 tajama markiliran nate ama barjolo ditamuai Tuhan Yesus 5.000 halak majuruna asa dungsal pui ditaripari Yesus ma tau Galilea Tiberias ya ima pendeta alai torok mahalak manihutut ibana ala dihidana sida tanda akan nabi nahenna tu na hasitan dungi nakok ma Jesus tudolok lahudul tusi rabdohot akka sisyanna awal jonok nama Paskah hari raya di Yahudi dungi manatak ma Jesus idama torok halak Roma dapat teribana jadi hidup ma madopsi Filipus sedia ma tuhorat baik tuhorat taroti asa pangan akaon alai dokter samani nalaho mamujuni ibanado ai fotogiando si bahenona jadi Filipus
son sada dana naufeo pimaroti dua deke. Anai sadia mai tu nasa ito. Asa dibuat Yesus ma akan roti di rumah mau lihat di perlewat mari tu akan aku beli sian dekei pesoni saburu lomo di roka nasida. Ay, puso na sila, inamando ang kasisyanan. Pagkumuhamuma akan iba-ibay, asa ko naman magupo. Dan di bawah nasida dan rumah saburu apa pembela sian di bawah sudah Sebelum tidak lagi ada dalam wilayah Yesus, ada dalam wilayah Yesus ini nasi dalam. Orang itu paling jurangi mengenai video. Manotoma Yesus neko nasida menurut ibana lau pepatuton gabe raja jadi mapusma sasadasa tudo imasahatan. Ya, mulai teh mai dihita kenjudang dah. Ala belgar ruang tahun jadi mula suaraku gabe mago dola ni belgar. Ruang anu. Mudah-mudahan buirun. Ya, mulai teh mainan. Jadi di Paula kita musik itu peristiwa kejadian yang luar biasa. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Adong tulu nedok ni turpuk jemetor tu hita na perzulu Tuhan Yesus melayani untuk kebutuhan jasmani dan rohani di masa hidupnya. Dan itu melekat. Yang pertama, yang kedua yaitu sebelum Paskah terjadi, Yesus telah mengadakan banyak mujizat dan pelayanan-pelayanan kesembuhan bagi orang sakit dan pengajaran-pengajaran. Oleh karena begitu daya magnet yang sangat tinggi, nah, banyak orang-orang mengikuti Yesus ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi tidak terasa waktu sudah mulai sore hari dan menjelang hari baru, maka Tuhan Yesus melihat peristiwa ini satu tanggung jawab sebagai Tuhan dia dan sebagai orang yang peduli solidaritas bagi orang yang lapar ataupun kebutuhan jasmani. Dan yang ketiga, di sini kita lihat mujizat yang terjadi. Ternyata Tuhan menguji salah satu muridnya, yaitu si Filipus. Si Filipus sepertinya dia hanya berkata-kata melihat situasi karena kata Tuhan Yesus kita harus kasih makan ini 5.000 orang. Bagaimana Filipus? Ada satu gambaran. Bagaimana mungkin kita memberikan 5.000 orang makan sedangkan yang dibutuhkan sekian, hitung-hitungannya ada pas. Tadi dikatakan ada berapa hupang makin di sini dok. Dangsai roti harga 200 hupang. Diperkirakan dihitung-hitung 5.000 dan sebagainya. Terus yang kedua adalah si Andreas, anggini si Simon Petrus. Nama dok, adong do di son sada dana na peok 5 roti 2 deke. Ini berawal dari sini Jo, berawal dari sini. Hati yang terbuka seorang anak dan hati yang menuntun anak kepada berbagi kasih. Itulah. Dan kita tahu si Filipus itu daerah rumahnya, daerah semacam itu tempat dia tinggal. Jadi dia tahu, dia mengenal banyak orang di sini. Dia bisa ketuk pintu dari door ke door. Tapi dia hanya menghitung-hitung, tidak ada berbuat. Yang satu lagi berbuat, yaitu melalui anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini mujizat terjadi. Ternyata Tuhan Yesus melihat ini
harus begitu banyak massa, harus tertib. Pembagiannya jelas, pembagian konsumsinya di situ disuruh duduk di atas japalan. Terus yang kedua, hitungan dari kepala atau laki-laki. Menurut tradisi Yahudi, laki-laki itulah penanggung jawab memberikan makanan, minuman, bertanggung jawab di dalam mengatur rumah tangga, mengatur anak-anak dan rombongan-rombongannya. Nah, di sini kita lihat sebelum dibagikan harus rapi dulu, tersusun dulu, dibikin peraturannya. Lalu di sini kita lihat Tuhan Yesus, kalau di versi yang lain, di sini Tuhan Yesus dia melekat amang enang. Tuhan Yesus itulah Tuhan alam semesta, dialah penguasa kekuasaan rohani, dialah kekuasaan kehidupan, dialah kekuasaan perangkat-perangkat ciptaan Tuhan. Jadi hal yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kalau di versi yang lain, di kitab yang lain, Yesus mengadah ke atas dan dia mengucap syukur apa yang ada. Jadi kita harus mengucap syukur apa yang ada. Apa yang ada itu kita syukuri dulu. Baru terbuka jalur langit, jalur Tuhan. Karena yang ada itu juga bagian daripada Tuhan. Makanan minuman, 5 roti dan 2 ikan. Disitulah kita lihat Yesus mensyukuri, lalu dia mohon kepada Tuhan, menghadap Tuhan, dan dia memberkati roti itu, lalu dibagi-bagikan. Saguru lomoni rohana sida, ale dumbo surna sida nin nama, dan seterusnya. Nah, mujizat terjadi. Mujizat yang pertama, 5 roti 2 ikan, semua terpenuhi, berlebih lagi 12 bakul. Nah, ini luar biasa. Apa yang mau kita pelajari di sini, Inang? Itu tadi, Tuhan Yesus adalah sumber dari segala kebutuhan jasmani dan rohani kita. Yang kedua, kita melihat hati kita betul-betul tulus mengikuti Yesus, akan diberikan apa yang kita butuhkan. Situasi apapun itu yang terjadi, ada celah Tuhan. Setiap situasi, kondisi ada celah Tuhan. Karena apa? Ini celah Tuhan kita bawa-bawa, Inang. Hati kita, jiwa kita, tubuh kita, semuanya program dari celah Tuhan. Nah, cuma tadi kata mengunjuni, ini yang kadang-kadang padahal si Filipus, Andreas dan murid-murid telah melihat mujizat-mujizat sebelumnya. Kok nggak bergerak-bergerak? Dia hanya menghitung-hitung. Dia tidak mau dari door ke door, entah itu ke kampung dia. Dia kenal orang-orang di sekitar. Kenapa dia tidak bergerak? Mengetuk pintu. Apa yang ada, apa yang dapat itu dulu. Ini justru dari seorang anak yang pada waktu itu mereka membawa bekal. Jadi ini anak ini luar biasa cerdas karena ikut Tuhan Yesus. Dia ikut juga membawa bekalnya. Dia tahu. Baru si Andreas, ini saudara Simon, diajak anak-anak untuk berbagi kasih. Bayangkan, jadi kita harus belajar dari anak-anak. Itu kebutuhan dia, makan dia tidak berlebihan. Di tengah-tengah kekurangan itu tidak menghalangi kita untuk berbagi kasih, berbagi sesuatu. Untuk solidaritas kuncinya, kata kuncinya solidaritas. Nah, itu sebelum Paskah. Jadi mau diharapkan di sini pertama kita berbagi Paskah lah, atau bakti Paskah. Jadi HKBP tradisinya menjelang Paskah ini ada 3 tradisinya. Memang itu tidak diumumkan, tapi dilakukan pribadi lepas pribadi, yaitu semakin banyak berdoa mengingat-ingat Via Dolorosa, betapa dosa kita itu diampuni Tuhan dan diselesaikan Tuhan. Nah, itu tambah jam 2 kita, dan situ juga ketika kita merenungkan dosa-dosa orang lain juga kita lepaskan, dosa-dosa yang bercokol yang kita ingat-ingat itu sembari kita lepaskan. Itulah berdoa. Yang kedua, berpuasa. Nah, berpuasa bagi orang Kristen dalam tradisi Yahudi, yaitu kalau orang Yahudi waktu perumpamaan Tuhan Yesus ke Bait Suci, ada pungut cukai dengan orang Yahudi atau ahli Taurat atau
para imam 2 kali 1 minggu berpuasa. Berpuasa artinya merenungkan, mengingat pintu masuk, betapa mengingat Tuhan itu, kesegaran, aura rohani Tuhan itu ada sama kita. Memang bisa juga aura rohani Tuhan itu masuk ke dalam kita lewat makanan, minuman, aktivitas, tapi juga bisa berpuasa. Jadi minimal 2 kali 1 minggu. Nah, berpuasa itu dikatakan yang kedua 40 hari 40 malam. Gak ada yang sanggup ini. Siapa yang sanggup ini 40 hari 40 malam? Tapi yang jelas kita puasa setiap minggu bahkan. Dikatakan berpuasa 2 kali 1 minggu. Ya Tuhan, aku berpuasa 2 kali 1 minggu, tidak seperti pungut cukai. Itulah kesembuhan rohani. Dengan kesembuhan rohani dia menghakimi orang lain, itu tidak Tuhan izinkan. Memang puasa itu bagus, tapi tidak ada hak untuk menghakimi orang yang tidak berpuasa. Gitu. Jadi berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, kita berpuasa yang baru yang ketiga, bakti Paskah. Sama dengan bakti Natal ataupun bakti Paskah. Jadi ada namanya bakti Paskah. Seluruh gereja KBP bisa berbakti Paskah ke dalam gereja itu dan keluar. Misalnya ke tetangga gereja, lingkup gereja ataupun ke agama lain. Nah, BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja, sudah ada programnya. Bentar lagi kita akan sosialisasikan. Mari kita berbakti Paskah untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu di sekitar gereja kita. Berapa paket? Satu paket itu 50.000. Kita ambil dari angka 5.000 ini 50.000. 50.000 ini itemnya ada 3. Telur entah berapa butir, baru beras berapa kilo atau berapa liter, baru makanan yang bisa langsung disajikan. Indomie, dia bukan Indomie, kayak 5 biji 4.000 ya, 5.000 4. Ifurmido namanya. Itu satu paket. Nah, itu bisa dari kas gereja ataupun dari donatur mau berbakti Paskah. Nah, kalau misalnya takjil nggak bisa dirasakan, tapi kalau misalnya telur, beras dan Indomie itu bisa langsung dimakan dan mereka mengingat ada rupanya perayaan Paskah tandanya. Nah, itu keluar nanti ke dalam. Dari gereja KBP ke dalam ini berbakti Paskah, memberikan sembako ini. Mungkin ada 120.000, banyak isinya di situ, berapa item. Lalu sektor melihat jemaat kita yang membutuhkan lah, yang ekonominya prasejahtera atau yang membutuhkan lah. Itu nah. Lalu gereja seksi diakoni dengan sektor datang menjumpai dari door ke door. Lalu berdoa, menyerahkan dari gereja, dipoto, dengan pengeluaran sudah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi ini mengingatkan kita untuk berbakti Paskah. Mungkin bisa juga inang dari keluarga kita, tetangga kita, yang rumahnya mungkin reok-reok, kita kasih 1 liter atau 1 kilo beras, 5 butir telur, yang 2 itu udah lumayan. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan bagi kita. Bagaimana dengan kita sikap ina? Kita dari pengumuman kita ina. Misalnya dari anggota ina ada memberikan paket nanti atas nama gereja KBP, itu dikumpulkan misalnya dari KBP 10 paket kali 50.000, 500.000 ya. Dari GBDI 10 paket, ada kita 10 gereja ini. Nah, kami sepakat atas nama GAG, tapi sumbernya dari gereja masing-masing dan diberikan kepada sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan. Tepat sasaran lah yang memang ekonominya prasejahtera, belum sejahtera, masih pra. Nah, misalnya di sini siapa? Misalnya ada tukang sol sepatu di situ saya lihat. Nah, atau ada sini tukang parkir. Nah, kalau tetangga kita ini ya orang kaya ya kan, depan enggak, apalagi di belakang kita kita berikan. Jadi itulah Inang, bagaimana kita solidaritas. Ternyata mujizat itu terjadi di depan umum.
Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat berikutnya, mereka orang-orang banyak di sana ingin menjadikan Yesus menjadi seorang raja. Tuhan tidak mau dan dia melarang. Karena kerajaan Tuhan Yesus bukan di dunia ini, tapi kerajaannya adalah kerajaan surgawi. Kan mamoto ma Yesus nang ro nasida manoro ibana lapa bangkiton gabe raja jadi mapurus ma sasadasa tudolok. Tanda naun binani Yesusi ninna kana toropi ma omma tutupan irangi naneng ro tu portibion. Jadi disuku-suku ninang arong do sibata ai perdita ai itu dia di parlehon na lobi 10 bakuli tu isi duit di pasar omma suku-suku memang disondang di Papua nang na jelas 10 bakuli tong do di lion tu na membutuhkan solidaritas. Ya, penasa nanti terang adong do syukur-syukur manang diskusi ringan kita, silakan. Wah hira-hira. Adong do aksi pasca di kita. Masadung dipindah lagi tanda now minahini Yesusi minna nasidama on matutupan menerangi nanain ro tu pertibion. Tapi kan Yesus kan ada pertibion pada penuh matu-matu sejati. Ya. Ya. Artinya kerajaan Allah ini nang isinya makanan minuman terpenuhi. Itu kerajaan Allah. Kan pernah Yesus dari mulutnya mengatakan sebab kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi soal kasih sayang, damai sejahtera, pengampunan, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Itu kerajaan Allah, nilai-nilai luhur. Nah, ini juga bagian kenapa mereka ingin membangkitkan, karena mereka mengingat mujizat itu sudah menjadi orang-orangnya Tuhan. Pasti orang yang sangat dekat dengan Tuhan, pasti orang yang diurapi oleh Tuhan, dan ini menjadi parameter bagi orang Yahudi untuk dibangkitkan menjadi nabi. Contohnya Nabi Elia ya kan, tuina Nabi Balui. Nabi Elia mendatangkan hujan. Jadi hampir semua nabi-nabi mengadakan tanda-tanda mukjizat. Dan itu mereka ingin mengangkatnya sebagai nabi. Mereka menjadi ingat masa lalu. Mereka sudah 200 tahun menunggu, bahkan sejak Nabi Maleaki sampai kedatangan Yesus, dia lahir, itu ada masa 200 tahun ini. Mereka menunggu Nabi. Dan itu juga dijanjikan akan datang Nabi. Tapi mereka tahu kalau jadi Nabi ini sangat sulit sekali ya, pasti mati di tangan bangsanya sendiri. Aneh. Nah, semua nabi mati di tangan musuh Israel dan lebih banyak mati di tangan orang Israel sendiri. Nah, ini menjadi pertentangan. Tapi dia memang dia nabi karena dia sudah termasuk, tapi Tuhan tidak mau. Dia sudah termasuk bagian kriteria menjadi nabi menurut pandangan orang Yahudi. Ya, sampai di sini ada lagi 6 kira-kira. Nah, itulah pengetahuan kita tentang rohani. Sekarang bagaimana kita berbagi kasih, solidaritas. Harus ada yang kalau bisa satu aja orang, tetangga kita, keluarga kita, berbagi kasih bakti Paskah. Katakan ini bakti Paskah namanya eda ada tulang, namburu, dere, ya bu, tetangga. Jangan lihat banyaknya ya. Oh, ada kata Paskah mereka ingat. Oh iya, bakti Paskah. Paskah itu berbagi, solidaritas, baik ke dalam maupun ke luar.
Udah bisa kita persiapkan dari sekarang, karena sebentar lagi tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 kita akan pertandingan Passion 3 malam berturut-turut. Karena tanggal 3 April hari Jumat Agung, 5 April hari kebangkitan. Sekarang tanggal 8, tak 3 minggu lagi. Terus tanggal 20, tanggal 19 hari suci Waisak. Ya. Tanggal 18 Idul Fitri. Jadi sebetulnya cuti Idul Fitri sampai tanggal 20-an, 22 ya. Ya, Inang, ada kira-kira Inang bagaimana kita kalau ada gerakan dari Punguan Ina kita berbakti Paskah, nggak apa-apa. Tapi karena saya sudah katakan tadi kita berbakti Paskah dari gereja ini, ya, angka 5 aja, 50 satu paket, ya 5 keluarga lah kita berikan. Sekitar ini ada berapa keluarga? Ya, kalau di antara kita mainan. Walaupun di antara kita berbagilah kita, keluarga kita. Nah, biasanya orang yang berbagi itu dia bahagia, dan yang menerima dia bahagia. Berarti satu sasarannya, wah dapat diingat doa yang saya diingat oleh si X, saya diingat. Soal nilainya itu soal kedua. Ya, ada lagi Nang kira-kira? Tapi bagi orang Batak, berbagi ini bagaimana Nang? Melihat orangnya atau melihat ulaunya? Kalau di Bunda Pasogit, sepertinya hukum berbagi ini lebih banyak di adatnya Nang. Ada pesta di kampung waktu di Muara, pesta pemasukan, nggak datang si X dari luar daerah, pulang si X udah selesai kegiatan pemasukan ini, jumpa di pasar. Maeda bereng itu Pak Nami danang ruang luar kota dok, catat. Soalnya ini apa? Dia Batak. Jadi anak Batak ini berbagi karena timbal balik. Nah, tapi di sini berbagi tidak timbal balik, hanya memberi. Nah, nggak ada timbal baliknya dari yang diterima ini. Ya silakan Inang Well. Iya, HKBP sering berbagi sembako Nang. Tuparanggerengge di Santar, di Tuparanggerengge. Mau di kota Medan, karena agak sulit ya. HKBP ini sangat sulit sekali, hitung-hitungnya terlalu tinggi. Anak Batak mau lu pun napugus itu, tak mau itu. Yang dibain bahasa napugus nggak enak dengar. Sembako ini untuk napugus, bahkan Yesus katakan kepada orang-orang miskin, jelas itu. Tapi orang Batak tidak ada mengaku pugus. Ale mau lo pangalian huriai jalo. Pangalian huria mah tu ruas berbentuk sembako. Tidak. Mari kita berbagi Nang. Buktikan kita di Paskah di sini. Ada dampaknya. Kalau 50.000 Nang coba telur berapa sekarang? 1.250 kan? Betul? Beras 1 kilo Inang. 16.000 yang bagus. Masih sisa berapa tuh? 34.000. Telur berapa? Kita boleh telur berapa butir itu? 16 tambah telur 5. Nah, berarti 7.000 ya. Nah, beras. Kok beras 1 kilo ya? 2 kilo lah ya. Beras 2 kilo, telur 5 butir, baru satu lagi apa tadi? Indomie. Ada Indomie harga 4 biji, 5.000 4 biji. Apa namanya itu? Indomie apa itu? Intermi. Itulah.
Ya kan? Udah cukup angka 5 nih. 5 roti dan 2 ikan. Bagilah. Artinya mau Tuhan pesankan sebenarnya nang 5 roti 2 ikan, angka 5 dibalik angka 2, angka 2 dibalik angka